Drama panas SEA Games membara sebelum kick-off. Vietnam akhirnya bicara terang-terangan, Indonesia ikut menguatkan, dan seluruh ASEAN kini menyorot satu masalah besar. Malaysia tetap ngotot ikut SEA Games meski federasinya sedang disangsi FIFA. VFF meledak dengan sindiran paling keras tahun ini. Fokus benahin federasi dulu, jangan sibuk naturisasi bodong kalau administrasi sendiri masih kacau. Dalam video ini kita kupas tuntas kenapa ASEAN mulai tak tahan dengan manuver Malaysia, mengapa Vietnam resmi meminta Malaysia dicoret, bagaimana Indonesia dan publik regional mendukung standar integritas, kenapa sanksi FIFA itu bukan hal kecil, dan apa dampaknya jika Malaysia tetap memaksa masuk. SEA Games 2025 bisa jadi turnamen paling panas dalam sejarah. Dan semua berawal dari satu federasi yang menutup mata atas kekacauannya sendiri. Jangan kemana-mana, tonton sampai akhir, yuk kita bahas. Mari kita mulai dari akar persoalan. Bukan dari unggahan fans, bukan dari komentar netizen, bukan dari drama Twitter yang tiap detik berubah mood. Kita mulai dari fakta yang tidak bisa diputarbalikkan. Federasi Malaysia sedang disangsi FIFA. Ini bukan gosip pasar malam. Bukan rumor dari channel football receh, bukan karangan konspirasi fans Vietnam yang katanya benci Malaysia. Ini fakta resmi dari badan sepak bola tertinggi di muka bumi. Dan ketika sebuah federasi disangsi, itu artinya ada sesuatu yang busuk, something rotten. Di dalam dapur organisasi sepak bola tersebut, sanksi FIFA itu bukan kayak guru marah karena kamu telat masuk kelas. Ini bukan jangan nakal ya, versi lembut. Sanksi FIFA adalah tamparan global. Hei, organisasi kalian bermasalah, perbaiki sekarang. Di titik ini sebenarnya Malaysia harusnya menunduk, diam, refleksi diri, dan mengakui bahwa ada yang salah. Setidaknya pura-pura malu. Tapi ternyata rasa malu itu barang mahal. Malaysia justru mengambil langkah yang tidak bisa dipahami oleh logika sepak bola modern. Tetap ikut SEA Games, bergaya seperti pahlawan, berjalan ke panggung dengan status federasi cacat administrasi. Nah, sini kita luruskan satu hal. Vietnam bukan sedang lebay. Vietnam bukan sedang iri. Vietnam juga bukan sedang cari panggung atau musuh baru. Vietnam hanya sedang menyelamatkan kualitas turnamen yang akan mereka ikuti. Simple. Ini bukan tentang Vietnam takut Malaysia. Justru Vietnam terlalu percaya diri, mereka tidak gentar lawan siapapun. Mereka punya akademi terbaik di Asia Tenggara, punya program pembinaan yang rapi, punya generasi pemain muda yang dihormati seluruh kawasan. Yang sedang mereka jaga bukan ketakutan kalah, tapi integritas turnamen. Dan integritas itu rapuh. Sekali dicoreng, sekali dikotori oleh federasi bermasalah, maka SEA Games akan jadi turnamen komedi internasional. Negara lain akan menertawakan ASEAN karena membiarkan federasi terkena sanksi masih ikut kompetisi resmi. Makanya Vietnam berdiri tegak, bicara keras. Kalau sedang dihukum, jangan ikut dulu biar bersih dulu, baru masuk lapangan. Ini bukan permintaan gila, ini basic. Dan ketika teranak tuan, perwakilan resmi dari Vietnam akhirnya bersuara, dunia pun berhenti sejenak. Ini bukan pernyataan emosional. Ini bukan curhatan fans. Ini pernyataan diplomatik yang menusuk langsung ke jantung Federasi Malaysia. Federasi Anda sedang disangsi. Kenapa masih bisa ikut? Ini memalukan. Kalimat itu hanya satu baris, tapi efeknya seperti guntur jatuh ke meja sidang SEA Games. Karena ia mengandung tiga hal. Teguran moral bukti resmi ajakan untuk sadar diri Vietnam bukan meminta Malaysia kalah. Vietnam meminta Malaysia punya rasa malu. Tapi entah kenapa, rasa malu dan rasa salah adalah dua aset yang sering hilang dari tubuh federasi yang sedang bermasalah. Bayangkan ada pesta besar. Semua undangan datang rapi, wangi, sopan. Tiba-tiba seseorang masuk dengan jaket compang-camping, membawa catatan dilarang masuk, ditempel di dadanya, dan bilang, "Relaxlah guys, aku tetap mau ikut kok." Itulah Malaysia di SEA Games kali ini, federasi mereka sedang kacau. Laporan keuangan dipertanyakan, sistem kompetisi dalam negeri ricuh, isu gaji pemain mangkrak, drama klub bangkrut tak habis-habis, publik makin hilang kepercayaan. Dan tentu saja sanksi FIFA. Tapi apa reaksi mereka? Bukan memperbaiki internal, bukan menenangkan publik,
Bukan introspeksi, mereka malah sibuk menyiapkan tim U23 lari masuk SEA Games, seperti tidak ada luka terbuka di dalam tubuh federasi. Ini seperti memoles sepatu, padahal rumah sedang kebakaran. SEA Games bukan liga kampung, ini turnamen resmi. Ada kamera, ada publik internasional, ada pandangan dunia. Jika Malaysia tetap ikut dan nantinya ada keputusan wasit yang mencurigakan, hal pertama yang akan dikatakan publik adalah federasinya sedang dihukum, jelas mereka bermasalah. Vietnam tidak ingin reputasi mereka jatuh hanya karena turnamen diikuti oleh federasi yang seharusnya sedang menjalani rehabilitasi moral. Dan lucunya, ketika Vietnam memprotes, beberapa pihak bilang Vietnam lebay. Padahal justru mereka satu-satunya yang berpikir panjang. Negara lain diam karena malas ribut, Vietnam ribut karena mereka peduli. Kadang dalam hidup memang begitu, yang peduli terlihat cerewet. Yang salah tampil merasa paling benar. Bagian ini penting, ada yang bilang, lah sanksinya kan bukan larangan tampil. Jadi boleh dong ikut? Hold up, ini bukan soal boleh, ini soal layak. Dalam sepak bola modern, moralitas institusi lebih penting dari sekadar aturan bolong yang bisa dimanfaatkan. Malaysia mungkin tidak dilarang tampil, tapi apakah federasi mereka dalam kondisi layak tampil di event sebesar ini? Jawabannya, tidak. Federasi yang sedang disanksi punya PR internal yang besar. Tugas mereka adalah memperbaiki organisasi, not tampil di kompetisi seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Makanya, Vietnam menegaskan, fokus perbaikan dulu, jangan polesan dulu. Daripada menjawab kritikan Vietnam dengan elegan, Malaysia justru bereaksi emosional. Mereka menuduh Vietnam menyerang, padahal Vietnam hanya menunjukkan fakta resmi. Dan inilah perbedaan mentalitas federasi yang matang dan federasi yang bermasalah. Federasi matang menerima kritik dan langsung berbenah. Federasi bermasalah mudah tersinggung dan menyalahkan orang lain. Vietnam tidak sedang main politik. Vietnam sedang menjalankan prinsip, jaga turnamen, jaga integritas, jaga kredibilitas ASEAN. Malaysia tidak melihat hal itu. Mereka sibuk membela diri. Mari lihat secara jernih dan sedikit pedas. Vietnam Academy terstruktur, tim muda kuat, kompetisi stabil, federasi, disiplin pembinaan jelas. Berani menerima kritik, berani mempertanyakan standar turnamen Malaysia Federasi, disangsi kompetisi berantakan, drama internal tiada akhir, klub bangkrut, gaji pemain bermasalah, administrasi kacau, tapi tetap ngotot ikut SEA Games. Kalau ini pertandingan logika, Vietnam 7, Malaysia 0. Ini yang membuat Vietnam makin tegas. Malaysia bukan sekadar peserta, mereka satu grup dengan Vietnam. Bayangkan kamu lagi bangun rumah bersih, rapi, fondasi kuat, tiba tetangga yang rumahnya sedang disegel pemerintah datang minta ikut tinggal sementara. Ya kamu bakal nanya lah, kamu sudah beres belum urusannya? Vietnam tidak takut bertemu Malaysia, tapi mereka takut turnamen menjadi penuh drama karena federasi satu kelompok peserta sedang bermasalah. Dan mereka benar. Karena ketika sebuah federasi kacau, efeknya tidak hanya administrasi, bisa menjalar ke kualitas pertandingan, pengelolaan tim, bahkan memunculkan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak perlu. Vietnam tidak mau SEA Games jadi ajang cuci dosa federasi Malaysia. Mereka ingin SEA Games jadi ajang menampilkan sepak bola terbaik. Bayangkan Malaysia menangi pertandingan, publik akan langsung ribut, federasinya sedang disangsi loh, aman gak nih? Setiap kemenangan akan dicurigai, setiap keputusan wasit akan dipertanyakan, setiap poin akan tampak tidak murni, turnamen akan kehilangan kepercayaan, dan disinilah Vietnam benar-benar ingin mencegah kekacauan. SEA Games seharusnya mempromosikan kualitas Asia Tenggara, bukan membuka borok satu federasi. Jika Malaysia gugur di grup, publik akan bilang, ya iyalah kalah, federasinya aja lagi disangsi. Mana bisa fokus? Apapun hasilnya, Malaysia tetap akan jadi bahan pembicaraan negatif. Dan federasi mereka tetap tidak akan lolos dari sorotan dunia. Inilah yang Vietnam ingin hindari. Mereka ingin turnamen bersih bahkan sebelum kick-off pertama dimulai. Lucu, pedih, dan jujur. Malaysia hanya unggul dalam satu hal, keras kepala kekacauan internal, gas, sanksi FIFA,
gas, diminta introspeksi, gas, diminta mundur sementara, gas lagi. Mereka memaksa diri tampil bukan karena layak, tapi karena tidak rela menerima kenyataan bahwa federasi mereka sedang dalam posisi memalukan. Sementara Vietnam unggul dalam integritas, dalam keberanian memperbaiki diri, dalam kecerdasan membaca situasi regional. Dua negara ini berdiri di dua kutub. Vietnam menjaga standar, Malaysia menjaga ego. Indonesia berdiri di tengah badai ini dengan satu keuntungan. Kami sedang naik daun secara sepak bola. Indonesia kini punya reputasi yang naik, pemain muda yang mendunia, pembinaan yang membaik, liga yang mulai stabil, dukungan publik yang luar biasa, federasi yang mulai rapih. Indonesia punya modal moral untuk berdiri bersama Vietnam dalam isu integritas. Dan jika Indonesia bersuara, itu jauh lebih bergema daripada Federasi Malaysia yang sedang disangsi. Indonesia dan Vietnam kini menjadi dua kekuatan yang ingin membawa Asia Tenggara ke level profesional. Malaysia, mereka masih sibuk menyelamatkan kursi federasi. Ada hal yang jarang dibahas, tapi jadi inti keributan Vietnam. SEA Games bisa berubah menjadi tempat cuci noda bagi federasi yang lagi dihukum. Bayangkan ini, Malaysia tiba-tiba tampil bagus, masuk semifinal, atau lebih gila lagi, sampai ke final. Media mereka akan langsung meniupkan narasi baru. Lihat, federasi kami baik-baik saja, tak ada masalah. Kalau buruk mana mungkin tim kami menembus semifinal. Padahal anak kecil pun tahu, performa tim tidak otomatis mencerminkan kesehatan federasi. Federasi bisa kacau luar biasa, klub bangkrut, manajemen morat-marit, tapi talenta pemain tetap ada. Namun, federasi yang sedang disangsi akan memanfaatkan SEA Games sebagai sabun mahal untuk mencuci reputasi mereka. Dan di titik ini, Vietnam langsung bilang, stop. Turnamen bukan tempat kalian membersihkan wajah. SEA Games adalah simbol kebersihan kompetisi wilayah ASEAN. Jika negara yang sedang dihukum tampil, itu seperti menaruh baju kotor di pameran busana mewah. Netizen Vietnam tidak marah karena takut kalah, mereka marah karena muak. Muak melihat standar SEA Games turun hanya gara-gara satu federasi ngotot tampil. Muak karena ASEAN seolah-olah membiarkan yang bermasalah tetap berjalan di jalur VIP. Muak karena masa depan kompetisi dikorbankan demi satu negara yang sedang disorot negatif. Mereka ingin kompetisi bersih, mereka ingin lawan yang fair, mereka ingin turnamen yang bisa dibanggakan, bukan ditertawakan. Jika ASEAN mengizinkan Malaysia ikut, pesan moralnya jelas. Tidak apa-apa federasimu disangsi, masuk saja, kami pura-pura tidak lihat. Dan ketika standar moral mulai turun, kompetisi akan ikut hancur. Vietnam tahu itu, makanya mereka melawan sebelum terlambat. Malaysia tidak hanya menghadapi kritikan dari luar. Dari dalam negeri, suara-suara jujur mulai keluar. Kenapa kita ikut sih? Kita harusnya berbenah dulu. FAM tak stabil, tapi tetap nak masuk SEA Games? Memang tak ada rasa malu? Kalau kalah nanti, alasan lagilah sanksi FIFA. Tapi sayangnya, suara waras kalah oleh suara fanatik. Sebagian fans Malaysia terlalu sibuk teriak, Vietnam iri, Vietnam takut kalah, Vietnam cari gaduh. Padahal yang sebenarnya cari gaduh justru mereka yang menolak melihat kenyataan. Sanksi FIFA itu bukan stiker lucu yang bisa ditempel di laptop. Itu alarm global seperti sirine merah yang bilang, masalah, masalah, perbaiki segera. Tapi fanatik bola sering tidak peduli karena bagi mereka semua kritik adalah serangan personal, padahal ini masalah institusi, bukan nasionalisme. Grup yang diisi Malaysia dan Vietnam kini berubah menjadi arena debat moral. Belum kick off, tapi tekanan sudah tinggi. Vietnam merasa punya kewajiban menjaga standar. Malaysia merasa punya hak untuk masuk meski federasinya sedang sakit. Negara lain diam karena tidak mau terseret drama Indonesia. Indonesia tersenyum sambil mengamati karena drama kali ini bukan berasal dari kita. Akhirnya, tapi atmosfer grup berubah menjadi panas karena satu hal. Malaysia membawa bagasi sanksi. Ini seperti seseorang masuk pesawat dengan koper besar bertuliskan Trouble Inside. Vietnam tidak mau duduk di kursi sebelahnya. Malaysia bukan musuh, tapi Malaysia sedang butuh cermin besar.
cermin yang memantulkan realita pahit, federasi kalian bermasalah, sanksi kalian nyata. Perbaiki dulu, jangan memaksa masuk turnamen seperti tidak terjadi apa-apa. Vietnam, benar. Indonesia sejalan dengan standar modern. Malaysia harus belajar bahwa keras kepala tidak sama dengan kuat federasi yang dewasa itu mengakui masalah, bukan menutupinya. Bagaimana menurut kalian?